Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Secret Financial. Kembali lagi bersama Ayah di sini dan seperti biasa kita akan bahas tentang dunia pinjaman online. Ada apa lagi sih tentang pinjaman online? Baru-baru ini itu ada modus baru dari pinjol, yaitu pengiriman barang e-commerce untuk menjebak korban. Nah, ini teman-teman harus waspada dan hati-hati ya. Kayak apa sih sebenarnya modusnya pinjol dengan pengiriman barang e-commerce itu? Kita bahas sekarang juga. Modus pinjaman online semakin beragam. Dari pihak pinjol pasti akan semakin berimprove gimana caranya agar pelaku atau korban-korban pinjol ini mau membayar tagihan mereka di pinjaman online. Dan seperti yang kita semua tahu, pinjol-pinjol itu akan menghalalkan segala cara agar mereka bisa mendapatkan uang tersebut. Walaupun dengan modus operandi yang terbaru ini, sebenarnya sih mereka dari pihak pinjol itu mereka nggak mendapatkan uang yang dibayarkan oleh nasabah pinjol, tetapi mereka akan membuat efek jerah kepada pelaku atau korban pinjol. Jadi modusnya ini tuh seperti transaksi biasa, tapi sebenarnya itu cara yang sangat licik untuk menjebak korban. Yuk kita bahas lebih detailnya seperti apa. Jadi modus ini tuh bekerja ada beberapa step ya. Yang pertama itu seperti biasa, penawaran pinjaman di media sosial atau chat pribadi. Jadi itu biasanya mereka menawarkan dengan iming-iming proses mudah, bunga rendah, tanpa syarat yang rumit serta limit yang tinggi. Itu pasti kalian semua udah tahu kan modusnya pinjol seperti apa untuk menarik calon-calon nasabah pinjol. Lalu yang kedua, pengiriman barang via e-commerce. Setelah calon korban setuju untuk melakukan pinjaman, pelaku akan meminta data pribadi seperti alamat dan nomor HP. Korban akan menerima paket barang, misalnya elektronik atau produk lain dari e-commerce. Barang ini biasanya dibeli menggunakan akun e-commerce yang dikendalikan oleh pelaku. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan mudah percaya jika ada oknum yang meminta data pribadi teman-teman semua, seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menanggapi semua yang ada di sosial media. Lalu seperti apa jeratan pinjamannya? Pelaku mengklaim bahwa barang yang dikirim adalah bagian dari pinjaman. Harga barang ini dihitung sebagai pinjaman. Yang harus teman-teman waspadai itu ya, harga barang ini dihitung sebagai pinjaman yang harus dibayar dengan bunga yang sangat tinggi. Malah cenderung nggak masuk akal lah. Bunganya itu bisa jauh lebih besar dari harga barang tersebut. Lalu selanjutnya apa? Ya seperti biasa pelaku akan melakukan ancaman dan intimidasi. Jika korban menolak untuk membayar, pelaku mulai menggunakan ancaman, termasuk intimidasi melalui media sosial atau kontak pribadi. Sebenarnya bahayanya modus ini tuh apa aja sih? Ayo kita bahas juga ya. Beban pinjaman yang tidak disetujui. Korban bisa dikenakan utang tanpa pernah merasa melakukan pinjaman. Lalu penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang diberikan untuk pengiriman barang dapat disalahgunakan oleh pelaku. Ancaman dan intimidasi. Jika korban tidak membayar, pelaku bisa menyebarkan informasi pribadi atau meneror keluarga korban. Dan tidak sedikit juga yang mungkin pelaku ini akan memanipulasi foto-foto teman-teman. Jadi misalkan diedit atau di apa dan disebarluaskan di sosial media atau disebarkan ke kontak-kontak rekan-rekan, saudara atau keluarga dari teman-teman. Terjebak dalam jaringan pinjol ilegal. Korban menjadi target potensial untuk modus-modus penipuan lainnya. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana modus ini bekerja, terus bahayanya modus ini seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah menghindari modus ini. Jadi teman-teman sebelum gampang mudah percaya dengan iming-iming yang ditawarin ke teman-teman semua, teman-teman harus tahu apa yang harus teman-teman lakuin. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan penawaran pinjaman online. Ingat ya, penawaran pinjaman online itu hanya manis di bibir.
tapi pahit di akhir. Biasanya emang namanya juga iklan. Untuk menggait korban, pasti mereka akan mengiming-imingi semanis mungkin. Jadi teman-teman harus lebih bijak ya dalam menghadapi atau misalkan mendapatkan SMS atau WhatsApp, atau mungkin ada lihat lewat iklan di sosial media teman-teman, itu harus jangan hanya tergiur dengan limit yang tinggi dan bunga yang rendah, karena aslinya nggak akan seperti itu. Yang kedua, jangan pernah sembarangan memberikan data pribadi. Data pribadi itu sangat krusial sekali dan bisa sangat fatal. Jangan pernah memberikan alamat rumah, nomor handphone, atau data lain kepada pihak yang tidak dipercaya atau tidak dikenal. Misalkan ya, saudara, teman-teman ini dapat WhatsApp atau SMS ngiming-ngimingin mungkin ayo ajukan pinjaman di aplikasi A, bunganya rendah, limitnya tinggi, tenornya panjang. Hanya cukup mengirimkan alamat rumah, nomor HP, foto KTP. Itu jangan pernah mengirim secara pribadi ke kontak-kontak tersebut. Dan pastikan jika memang itu aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, bukan yang aplikasi pinjaman online ilegal, karena sama aja sih akan tetap disebar juga gitu. Sama jangan asal klik tautan atau unduh aplikasi yang dikirim dari pihak yang tidak dikenal, karena kita nggak tahu ya link itu apakah itu scam atau nanti bisa ngehack handphone teman-teman atau alat elektronik teman-teman lainnya. Jadi jangan asal ngeklik link yang dikirimin sama orang yang tidak dikenal. Kalau memang dapat kiriman link, mendingan dari orang yang nggak kenal, mendingan nggak usah diklik, udah langsung dihapus aja. Lalu yang selanjutnya, periksa identitas pengirim barang. Jika teman-teman menerima barang yang nggak dipesan, periksa nama pengirim dan sumber paket. Jangan terima paket jika tidak merasa memesan. Jadi teman-teman harus waspada ya, jika teman-teman ngerasa saya nggak pesan apa-apa tapi tiba-tiba saya dapat paket datang. Itu harus diwaspadai juga. Karena kan itu banyak ya sekarang modus-modus yang kayak begitu. Jadi jangan sampai teman-teman jadi korban karena ya mungkin senang wah dapat paket nih atau apa, tapi itu bisa jadi bumerang buat teman-teman semua. Jadi lebih hati-hati ya, karena sekarang ini kejahatan itu sangat bervariasi sekali. Jadi teman-teman memang harus lebih pintar dalam menghadapi segala situasi. Lalu langkah selanjutnya, laporkan ke otoritas. Jika teman-teman merasa terjebak dalam modus ini, segera laporkan ke polisi atau OJK. Hubungi Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi teman-teman bisa ngelaporin kalau memang ngerasa teman-teman ini dijebak atau apa, bisa langsung ngelaporin ke kantor polisi terdekat atau bisa kirim email ke OJK. Lalu yang selanjutnya, jangan bayar jika tidak pernah mengajukan pinjaman. Nah, ini sering sekali terjadi. Jadi teman-teman itu ngerasa nggak pernah ngajuin pinjaman tapi tiba-tiba ditagih. Jangan pernah mau membayar jika teman-teman tidak merasa mempunyai pinjaman. Dengan ancaman atau intimidasi apapun, abaikan aja. Langsung diblok atau di apa, walaupun mungkin dia habis kita ngeblok nomor 1 ya nanti dia akan hubungin lagi pakai nomor lain, udah diblok aja. Ya buat apa kita bayar kalau memang kita nggak ngambil pinjaman, buat apa gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut jika dapat teror, dapat intimidasi, ancaman seperti itu tuh nggak usah khawatir. Biarin aja, abaikan aja, karena teman-teman nggak salah, jangan pernah takut. Lalu selain diabaikan dan di blok nomor-nomor tersebut, simpan bukti-bukti chat atau kalau misalkan telepon bisa direkam. Itu bisa jadi senjata teman-teman jika teman-teman ingin melaporkan peneror tersebut. Jadi teman-teman tetap harus waspada ya, karena itu bisa aja terjadi sama siapapun tanpa terkecuali. Lalu apa sih yang harus teman-teman lakuin jika teman-teman sudah terlanjur menjadi korban? Pasti pengen tahu kan? Kita akan bahas mengenai ini di part 2. Jadi teman-teman tetap pantau terus channel YouTube kesayangan kita, Secret Financial, untuk lanjut di part kedua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dadah!